Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Nawawi dalam video pembelajaran dan pembahasan programming 3. Kali ini video kita adalah dalam membuat pembahasan pertemuan 3 part 3 ya. Jadi sudah ada 2 part sebelumnya, yaitu membuat sistem pendaftaran dan sistem login. Nah, kali ini karena login sudah, member sudah, daftar anggota sudah, lanjutkan untuk membuat my profile ya. Jadi membuat my profile, kemudian selain my profile untuk tampilan profilnya ya, kita klik my profile, tampilan profilnya. Kalau my profile ini functionnya ya, function, kemudian ini view-nya. Nanti ada ubah profile juga. Nah, jadi ubah profile ya, klik ubah profile. Kemudian mengubah helper. Nah, itu ya yang akan kita buat di video ini. Mudah-mudahan cukup dan tidak terlalu panjang videonya. Jadi kita langsung saja. Kita sudah membuat controller member, kemudian sudah membuat function daftar untuk login ya, dan logout. Selanjutnya kita membuat my profile. Ini function. Kita lihat benar di sini buatnya apakah di controller member atau controller yang lainnya, my profile. Nah, fungsi my profile digunakan untuk menampilkan data profil anggota yang sedang aktif atau login. Dengan mengirimkan data dalam view index. Nah, untuk script program fungsi my profile silahkan lihat di modul 25 dan 26. Kita lihat ya. 25 dan 26 ini my profile. 25 ini my 25-nya. Nah, jadi sini fungsi my profile digunakan untuk menampilkan buatnya di mana ya. Itu sudah aktif dan login, berikut scriptnya. Dibuatnya di member ya, member my profile. Kita cek dulu ya tampilannya. Di sini tampilannya login dulu. Tadi Eko Panji, kemudian password 123456, kita login. Sudah login. Nah, profile saya linknya ke member my profile. Berarti benar ya. Kita buat di controller member, kemudian function. Ketik di sini my profile. My profile. Ini pastikan harus sama ya nama functionnya dengan yang kita sudah buat di linknya di sini. My profile tidak ada e-nya. Jangan sampai kita merubah script lain nanti bingung ya. Jadi sini nggak pakai e. My profile. Nah, di my profile scriptnya adalah sebagai berikut ya. Ada buat judul ya. Jadi ketika ini judul halaman, judul, kemudian ada pengecekan siapa yang sedang aktif gitu ya untuk ditampilkan profilnya. Nah, ini kemudian ada pemanggilan views. Tetap ya, pemanggilan viewsnya header, modal, dan footer yang berubah index di member. Nah, berarti kita akan membuat folder member dan membuat file index. Kita buat string data judul profil saya, jadi judul halamannya data judul ya, kemudian diberikan keterangan profil saya. Nah, ini untuk judul halaman. Berikutnya, setelah membuat judul halaman, kita melakukan pencarian data yang sedang login. Nah, di sini menggunakan variabel user, kemudian dipanggil modelnya this model user. Apa yang cek data ya, cek data. Kemudian ada kondisi email. Nah, ini email sama dengan
ingat this pakai session ya, session user data, kemudian kita pilih email karena sebelumnya sudah kita simpan ke sessionnya, jadi dicari berdasarkan email yang sedang login. Nah, berikutnya baru dipecah per elemen array yang kita perlukan, image, user, email, tanggal input. Jadi nanti di tampilan my profile itu yang tampil image, nama usernya, kemudian email sama tanggal inputnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita menggunakan for each ya. For each di sini ganti user gitu ya. Kemudian boleh lah ya. Tapi ini kita tampilkan ya result. Nah, result kurang L. Result. Nah, ini supaya tidak error ini karena ada for each di sini. Supaya ini bisa tetap terbaca, kita pindahkan ya. Pindahkan jangan di atas, tapi setelahnya for each. Jadi ditaruhnya di sini. Nanti karena ada for each nanti file ini tidak terbaca. Karena di for each membuat data juga ya. Jadi untuk di luar for each harus di bawahnya for each biar terbaca. String data sama dengan array koma, kita pindahkan ke bawah, apa saja, image, user, email, tanggal input. Image kita kasih petik image, kemudian di sini berarti string u ya, string u karena nggak pakai array ya, result aja nggak pakai array, jadi pakainya kayak gini. Kalau pakai result underscore array maka u-nya pakai gini ya. Nah, jadi seperti itu bedanya. Yang u image ya, image pakai koma, kemudian kita bikin 4, yang ini user sebagai namanya ya, user nama gitu ya. Kemudian yang ini apa lagi? Ini pakai array berarti row array ya. Email, tanggal input. Email, tanggal input. Nah, kalau mau disamakan boleh ya di sini misalkan row array karena cuma satu data yang dicari berdasarkan email. Jadi boleh pakai row juga boleh ya, nggak pakai row array gitu ya. Row array nanti ini diubah juga ya pakai kurung siku. Jadi row aja. Nanti kita lihat kalau error baru kita ikuti sesuai dengan coding. Nah, ini sudah. Ini bukan image ya, ini email. Kemudian yang ini tanggal input. Tanggal input. Nah, sudah. Selanjutnya kita panggil view-nya. Kita pakai yang sudah pernah buat saja di mana ya, di home. Nah, ini ya kita pakai yang ini. Copy, pindahkan sini, paste. Nah, kita tinggal ganti yang ini saja. Ada di member, folder member, kemudian index namanya ya, index. Nah, itu sudah my file sudah jadi. Kita coba cek apakah sudah berjalan. Nama function profile-nya kita refresh dulu. Trying to get property image
of non object. Nah, nggak mau dia pakai yang row. Oke, kita ganti jadi row array. Row array nggak bisa objek pakainya, tapi ini ya. Nah, pakainya seperti itu. Kemudian ini kita taruh kutip. Nah, ini juga. Oke, yang terakhir. Oke, sudah. Kita refresh lagi, apakah sudah bisa. Illegal string offset image. Wah, belum mau nih. Belum mau, kenapa ya? Oke, ini row array, maka dia tidak bisa menggunakan yang s-nya. Harus langsung menggunakan usernya. Ya. Kita bisa supaya dia bisa menggunakan s-nya itu dengan diganti row-nya jadi result array. Itu bisa. Kalau tidak mau pakai result berarti tetap row gitu ya, maka yang ini bukan u tapi sesuai dengan variabel pertama user. Itu perbedaan penggunaan ya. Perbedaan penggunaan antara row dan result. Jadi kalau row dia harus menggunakan variabel awal, walaupun dia for each user as u, tetap tidak bisa menggunakan su-nya. Tapi kalau result gitu ya, result dia bisa menggunakan variabel su-nya. Nah, tinggal teman-teman pilih mau pakai yang result atau row. Nah, tapi secara logika kita lebih tepat untuk menggunakan row karena pencarian berdasarkan email. Sedangkan email pasti akan mencari cuma menampilkan satu data saja. Berarti kita boleh menggunakan row, tapi ini diganti jadi user bukan u ya. Nah, sudah. Nah, sebelum lanjut kita menampilkan hasilnya. Pada pada video sebelumnya kita meload model booking itu di sini ya, di home, di controller home. Saat ini kita baru pertama memakai istilahnya menggunakan booking, yang model booking yang dipakai di file header. Pada saat itu kita baru menggunakan satu controller. Ketika ada controller dan itu kelihatan tidak ada masalah, tapi ketika ada controller lain ya, kemudian di sini tidak di load modelnya, sedangkan header itu selalu digunakan dan ada perintah load model, maka akan terjadi error. Kita lihat, refresh profil saya. Nah, ini model booking di header karena belum di load ya. Jadi sebaiknya gimana? Ketika model itu selalu digunakan, maka loadnya kita pindah, bukan lagi di home ya. Kita pindah loadnya, kita hapus lagi, pindahkan ke file auto load. Nah, kita buka, tambahkan di sini model booking, simpan. Nah, kalau sudah, jadi di sini tidak perlu kita load lagi, home juga tidak perlu. Nah, coba refresh. Nah, sudah bisa. Tinggal kita membuat view indexnya. Jadi untuk kontrol my profile-nya sudah bisa ya. Itu kita lanjut ya. Kita buat view index. Yang ada di folder member. Kita lihat sudah ada belum ya folder membernya.
view member belum ada, jadi kita buat view dulu, buat foldernya member. Kemudian di sini baru kita membuat file baru disebut index.php. Nah, ketika di ini kita bisa sembunyikan ini ya supaya agak lebar lagi dengan menekan Ctrl B. Tapi ini di kotak Visual Studio Code ya. Kalau di editor lain saya belum nge-tag ya. Jadi silahkan bisa teman-teman cari sendiri melalui googling. Ini folder index, kita cek file indexnya, kontennya seperti apa. Ini page content ya. Dia membuat container fluid, dan membuat card-nya. Ini dia menampilkan sebuah card. Kita lihat dulu tampilan hasilnya. Nah, seperti ini ya card-nya. Seperti ini. Kita cari di mana? Masih ingat? Di Get Bootstrap. Oke, benar, Anda benar. Akses Get Bootstrap, getbootstrap.com. Kemudian masuk ke documentation. Di documentation sama, kalau bisa cari container dulu ya, container. Nah, ada nih container. Container ini sebuah box untuk membungkus semuanya biasanya ya, supaya ada space antara dia dengan yang lainnya. Container fluid ya tadi ya. Oke, kita pakai container fluid. Seperti kita copy ya, kita copy. Atau di sini ada container responsive gitu ya. Wait until small breakpoint. Di sini wait until medium breakpoint gitu ya. Responsive breakpoint. Nah, jadi banyak macamnya container fluid. Boleh kita yang pakai yang paling simpel saja, container fluid saja gitu ya. Copy dan paste di sini. Paste di sini. Nah, ini sudah. Simpan dulu. Selanjutnya, selain container fluid, di sini juga membuat row ya. Boleh kita langsung ketik saja karena cuma sedikit, jadi tidak perlu kita cari di Bootstrap. Ketik saja. Kasih jarak, saya lebih suka dikasih jarak ya. Div row. Nah, kalau langsung ngetik div titik class row, dia akan jadi seperti ini. Nah, kemudian baru di sini dia membuat sebuah untuk tampilan pesan message-nya, pesan yang ditampilkan di my profile gitu ya. Kalau ada edit, kalau ada ini gitu ya. Nah, di sini div class call lg. Kalau ini kolom ya, lg ini large, 6 ini berapa space gitu yang digunakan. Jadi layar ini terdiri dari 12 ya. Jadi kalau 6 berarti setengahnya. Jadi itu ukuran kolomnya ya. Kolomnya ada 12, terdiri dari 12 satu layar ini. Kemudian call LG ini untuk ukurannya ya. Mau besar mau kecil, ada SM, ada MD, ada LG. Nah, itu. Jadi kita bisa buat seperti itu. Kita div gitu ya. Div kelasnya call LG 6. Nah, ukurannya 6. Biar tidak terlalu lebar kali ya, tidak satu layar penuh. Saya enter. Ini ada tambahan kelasnya lagi, ada justify kontennya. Nah, di sini dibuat supaya justify kontennya. Justify konten X. Nah, X-nya ya, justify-nya ke X, konten X. Kalau Y kan atas bawah. Kalau X berarti horizontal. Itu baru di sini ada echo untuk pesannya ya. Di sini buka echo this session flash data kan pesan
sudah tutup. Nah, flash data ini kurang ini ya. Nah, flash data. Nah, seperti ini. Itu untuk bagian tampilan petanya. Kalau kita membuat cardnya ya, di sini diminta dibuatkan card. Kita cari ini row-nya sendiri ya. Untuk flash data saja. Dan yang ini cardnya kita buat, kita cari di get strap. Cari card. Kita pilih yang sesuai dengan modul. Sini ada cardnya, ada yang bagian tampilannya di atas. Kita cari yang tampilan image-nya di sebelah ya. Card versi horizontal mana ya? Wah, ada. Nah, ini ya. Ini cardnya, card versi horizontal yang seperti ini. Kita cari barangkali ada yang pakai tombol horizontal tapi pakai tombol gitu ya, biar kita tidak membuat manual tombolnya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita boleh pakai yang tadi saja. Kita akan membuat manual tombolnya. Nah, ini ya. Kita pakai yang ini, kita copy, paste di sini, di bawahnya ya, paste. Nah, kita simpan dulu biar rapi. Nah, ini card margin bottom ya. Ini MB, ini margin. Ini hanya di SS4 ya. Bootstrap 4 maksudnya. MB 3, margin button 3, style max width 540. Sesuaikan dengan modul seperti apa. Ini untuk modulnya sama ya, row vertical. Kalau MD4 menggunakan full MD4 image-nya. Kemudian kalau MD8 untuk isiannya, user, email, tanggal input ya. Kemudian ada tombolnya kalau tidak salah untuk ubah profile. Nah, iya. Ada tombol untuk ubah profile. Dia menggunakan link ya dengan fast user edit ya. Btn info. Oke, seperti itu. Kita buat tombolnya di mana ini tombolnya, div class bikin setelah ada di div card body ya, div card body. Di bawahnya div card body. Dari sini kita langsung bikin tombol aja. Div kelasnya btn, tambah lagi btn info, outline ya, pakai outline aja, btn outline info, outline info. Udah segini dulu, kita lihat lagi supaya btn info ya, btn info, margin left, margin y. Nah, margin y ini berarti atas bawah ya. Kalau margin L cuman left doang. Jadi margin left 3, margin y atas bawah. Tambahin berarti di sini ml 3 dan my 3. Simpan. Titelnya di sini ada titelnya enggak? Titelnya. Nah, jadi tulisan user ya, nama anggotanya, kemudian email, tampilkan emailnya, dan jadi member sejak. Nah, di sini dibuat seperti ini ya. Di sini jadi member sejak ya. Jadi member sejak, jadi anggota ya. Jadi anggota sejak. Nah, itu. Kemudian yang ini kita toggle web dulu ya, toggle web supaya enggak tutup. Ini kita tampilkan string user untuk nama usernya.
string user. Kemudian yang kedua untuk menampilkan, oh ya belum tutup ya, ini bikin tutup dulu, titik koma tutup. Nah yang kedua untuk menampilkan email ya, string email, koma tutup. Nah, yang terakhir member sejak small, di dalam small semua ya, jadi ada brb, jadi di sini kasih br, kemudian b untuk bold ya, supaya yang ini jadi bold. Date dfy tanggal, jadi dia akan mengambil settingan tanggal, karena di database-nya berupa seperti ini saja ya, bukan tanggal. Kita cek user, tanggal inputnya, nah berupa angka-angka seperti ini. Ini dikonversi menjadi sebuah tulisan tampilan tanggal seperti yang di sini. Nah, ini konversi date, dfy, tanggal input. Oke, kita date, buka settingannya dfy, kita kasih spasi, koma, string tanggal input, tutup, koma tutup. Nah seperti ini. Jadi anggota sejak, jadi nanti tulisan jadi anggota sejaknya di atas, keterangan tanggalnya di bawahnya, seperti itu ya. Nah seperti ini, tanggal input dfy, dah tinggal gambarnya nih, gambarnya ya, pakai base url, tutup, titik koma tutup. Nah di sini dari aset ya, aset garis miring img garis miring profile ya, profile garis miring. Nah baru disesuaikan dengan gambarnya, image, ini pakai titik ya, digabung image, class card img, ada perubahan nggak ke image enggak ya. Oke, seperti ini. Simpan, sudah ada nih indeksnya, kita lihat nih, tapi tombolnya belum ada. Kita lihat dulu aja ya, kita lihat dulu nanti baru buat tombol. Kita refresh atau kita back dulu, refresh, kemudian profile saya. Nah, sudah ada ya, Panji Eko, emailnya jadi anggota sejak, tinggal gambarnya belum sesuai nih, gambarnya belum sesuai karena defaultnya belum ada ya. Kita istilahnya default JPG-nya harusnya kan ada gambar walaupun belum isi ini ya. Kita cari untuk defaultnya seperti apa dulu aja di sum ada doc pustaka booking aset img profile. Nah ini kan ada defaultnya, ada nih defaultnya biasanya seperti ini, JPG ya, default JPG. Cek apakah default tulisannya seperti itu, JPG-nya default ada ya, ada di default JPG. Set img profile ada e-nya, berarti salah, kurang e. Di sini profile. Nah simpan, kita refresh nih, kita refresh lagi biar default, paling enggak defaultnya sudah nampil dulu. Nah ini defaultnya nampil dan tombol belum ada, jadi ini nama anggotanya, emailnya, dan ini dia bergabung sejak tanggal berapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tombol. Di sini tombolnya menggunakan href ya, lihat dulu dia pakai kelas apa.
untuk kelasnya sudah ada, tinggal membuat ini ya. Nah, ini ubah profilnya. Jadi base URL menuju ke member, ubah profile. Kelasnya text white ya, nama tulisan kelasnya tulisan kelasnya putih gitu ya, maksudnya ubah profile. Fast file user edit. Nah, kita buat kelasnya text white warna putih gitu ya. Enter. Hrefnya menuju ke base URL, menuju ke member, ubah profile. Pakai enggak ya? Pakai deh. Kita cocokkan dengan ini ya, nanti bikin function ubah profilnya. Nah, sudah, tinggal di sini ketik ubah profile, simpan. Kita cek sudah tampilkah, refresh. Wah, salah ya, harusnya jangan pakai kelas text white, karena kalau belum diarahkan ke sini, nah itu nggak nampil tulisannya, pas diarahkan baru nampil. Nah, kita hapus aja kelasnya, nggak apa-apa ya, simpan. Nah, karena kita sudah menggunakan kita sudah menggunakan di BTN-nya, atau boleh juga kita di div-nya gitu ya. Di sini kita tambahkan di kelasnya teks gitu ya, decoration none, kemudian supaya sama kayak button gitu, ketika diarahkan teksnya jadi putih atau jadi berwarna yang berbeda gitu. Kayak gini aja deh, nggak apa-apa. Oke, kita refresh ya, my profile. Nah, kayak gini ya, text decoration nggak kebaca, kita pindahkan, mungkin kita buat di sini ya, di kelas text decoration none, di sini. Nah, ini ya, kita refresh, jadi nggak ada garisnya gitu ya. Text decoration none. Oke, sudah jadi, tinggal klik ubah profile. Ubah profilnya ada ikonnya ya, lupa ya, kita tambahkan untuk icon di sini, berarti pakai kelas fast fv dulu biar sama, user edit. Nah, sudah, enter. Jadi seperti ini, kita refresh lagi, kita back sini, refresh. Nah, jadi sudah. Oke, sudah jadi ubah profile, tinggal kita lanjutkan. Tapi di sini untuk ini sudah sama, tinggal kita membuat function ubah profile. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat ubah profile. Di sini membuat function ubah profile di dalam member. Ya, dalam member. Nah, seperti ini. Ada upload image ya. Di sini untuk ubah profile, kita akan membuat sebuah form. Nah, view membernya nih ya, control view, ubah profilnya, form ubah profilnya harus ada seperti ini.
nama lengkap gitu ya. Oke, kita cek di sini untuk indeks ubah profil, ubah anggota ya, kita buat lagi, kita tampilkan dulu. Kita buat dalam member, view member, kemudian bikin file ubah script anggota PHP. Nah, ini ubah anggotanya. Kemudian seperti di modul, kita buat sini ada container fluid ya, div titik container fluid gitu ya, enter. Kemudian untuk row-nya ya, div class row, div row. Kemudian setelah row di sini baru div class lg9, div call lg9. Nah, ini ada sebuah library dari Igniter yang biasanya kita buat form action gitu ya. Cukup membuat seperti ini, form open multipath. Nah, ini untuk actionnya ke sini, member ubah profile ya, member ubah profile. Ini harus sama dengan yang kita buat di linknya, ubah profil tidak ada e-nya ya. Nah, jadi tidak perlu membuat tag form, tapi langsung seperti ini, form open multipath gitu ya. Nah, buat form open multipath, enter. Kemudian menuju ke member, miring, ubah profile. Nah, ini titik koma. Nah, seperti ini ya, udah jadi. Tinggal kita membuat masing-masing komponen formnya atau form controlnya ya. Di sini ada form group. Nah, kita bisa kita cari di get bootstrap lagi ya. Kita masuk ke get bootstrap biar kita tidak terlalu banyak ngoding. Kita cari form control. Nah, ini form control. Cari yang form group row ya, sama kayak yang di sini, kayak di modul form group row. Nah, cari yang form group row, kita cari, kita ke bawah, form group row, berarti dia tulisannya ada di sebelah, tidak di atas dari kontrolnya. Horizontal form, nah ini ya, form group row. Kita boleh copy sebagian saja gitu ya, tidak usah banyak, tidak usah copy semuanya karena nanti akan banyak yang dihapus. Kita mungkin copy 2 saja ya, copy 2 aja, copy, kemudian paste di sini. Nah, di sini, nah, kita simpan dulu form group row. Pertama, input email 3. Misalkan kita mau membuat tampilannya apa nih? Pertama, nama ya, nah ini nama, email nggak bisa diubah, cuma nampilin email saja. Nama paling ya, nama, emailnya di read only. Jadi untuk ini aja ya, jadi kita akan menampilkan email saja sama nama lengkap dan gambar. Ini email gitulah, bolehlah ya. Di sini call sm2 call form label, kita samakan dengan ini untuk view ubahnya ya. Nah, call sm2 call form label email sama div class call sm10. Nah, kembali ke sini, email,
kemudian tipe email, kontrol input email 3, email saja gitu ya, email, name-nya email, kemudian kita buat read only supaya tidak bisa diubah, nampil emailnya tapi tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua untuk nama uncontrollable, nama lengkap gitu ya. Lengkap, ID, nama, dan name, nama. Nah, simpan, ada dua, open multi-card member sama identity class. Tinggal buat yang image-nya ya, image-nya. Tinggal image. Nah, untuk image-nya kita buat sama ya, kita copy ini, copy, paste, tinggal ini diganti jadi gambar itu ya, gambar, dan bagian ini kita buat image. Kita bisa cari di get wrap, terus cari image. Nah, image ya, cari yang image-nya seperti ini ya, image. Boleh yang pakai rounded gitu ya, biar ada tampilannya ada sedikit bagus gitu ya. Ini boleh yang ini ya, ya ada topinya. Paste di sini, simpan, tambahin rounded gitu ya, roundednya apa di sini? Kalau begini rounded float left, rounded float left, rounded X auto, develop, rounded. Ini boleh rounded aja ya, rounded. Nah, rounded. Kemudian image-nya kita cari atau kita tampilkan dari base URL, kemudian koma tutup, ketik aset, garis miring img, garis miring profile ada e-nya ya. Kemudian kita kasih ini string apa tadi ya, untuk ini member, untuk ubah membernya mengirimkan data ya. Oke, nanti kita belakangan. Ini kita kasih image ada class image rounded. Kemudian kita buat file fill ya, file fill input tipe file gitu ya, tapi kita samakan dengan yang di sini. Email sudah, nama lengkap sudah, kemudian ini untuk tipe class form control ID nama ya sudah. Nah, yang ini ya, untuk image-nya SM3 ini sudah, call SM9 custom file. Nah, call SM9 custom file. Tapi di sini ada image-nya, kita buat call SM3, jadi dalam div lagi ya, dalam div lagi, div call SM3, enter, ini pindahkan ke atas, simpan dulu, kemudian di bawahnya bikin lagi div call SM9 untuk filenya ya, call SM9 custom file.
bikin lagi div custom file, input tipe file kelas custom file, image name image, baru di sini input di custom file, inputnya file ya, file kelas custom file, ID-nya apa di sini, ID-nya image, name-nya image dengan image name image. Nah, jadi ada dua ya. Baru membuat tombol, maka sudah pilih file ya, pilih file. Kita copy, pilih copy labelnya di bawah sini, labelnya pilih file, pilih custom file label, custom file label, for image ya, for image. Di sini for nama, di sini for nama, for email, sini for gambar, for image, gambar. Pilih file udah. Oke, kita simpan dulu. Berikutnya di bawahnya kita bikin lagi di from group row justify content end. Di bawah sini, oke di sini ya. Rapikan di sini enter. Ya bukan. Di bawahnya lagi, enter. If from group, kita copy aja. Copy, paste di sini. Justify content end. Justify content end. Kemudian tidak menggunakan label ya, tetap ya. Tinggal tombol, langsung dua tombol saja. Jadi ini tidak ada label. Kemudian langsung buat tombol input tipe submit gitu ya. Submit, kelasnya form control, kasih ID seperti btn primary ya. Kita ganti input kelas btn outline primary tipe submit. Nah, kayak gitu maksudnya. btn primary tipe submit. Ini ganti button aja, atau kita ulang menggunakan button kelas btn outline primary tipe, kita kasih tipe submit. Nah, tipe submit sudah, ketik, tulis labelnya ubah. Yang kedua kita pindahkan ke bawah tipe button,
ininya kembali gitu ya. btn outline secondary, kemudian pakai on click ya, on click window, titik history, titik go min 1. Nah, sudah kita simpan. Oke, sudah sama enggak? Oke, btn dark, oh btn dark ya dia. Oke, kita nggak apa-apa, btn secondary saja. Window history go kembali. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya kita tambahkan form tutupnya ya. Form tutupnya. Form tutupnya setelah tombol. Di sini berarti buat form tutup. Form. Simpan. Dah jadi. Oke, sudah jadi. Kita cek nih, refresh dulu ya, refresh. Ubah profil member udah, oh member ubah profilnya belum ada, function ubah profilnya belum ada ya, tapi indexnya sudah dibuat. Oke, berarti kita tinggal tambahkan ubah profil seperti yang di sini ya, function ubah profil nggak pakai ubah profil, kita hapus. Oke, nah di sini kita cocokkan dengan modul ubah profilnya seperti apa. Ini dia ubah profilnya, membuat judul halaman, kemudian pencarian data berdasarkan email, kemudian untuk menampilkan data user SA gitu ya, membuat profil halaman, data, judul halaman ya, judul profil saya, kemudian user, pencarian data, this model user, check data, pakai where email sama dengan this session user data, buka kurung email. Kemudian di sini pakai kayak tadi ya, row array aja, pakai row array. Nah, seperti ini. Baru for each ya. Lagi-lagi kita pindahkan dulu ini ya. Jangan taruh di atas, kita taruh di bawah aja ya, for each. Nah di sini for each, buka kurung, tutup kurung. Nah for each-nya user as you, string. Nah di sini baru buat string data lagi sama dengan ini, baru ada beberapa email user, email file input sama ya, image string user image
role. Jadi user email yang nggak ada ID email kita ganti email, kemudian tanggal input samakan tanggal input tanggal input. Nah, sudah, kita hapus koma yang terakhir. Kemudian setelah ini ada membuat validation rule ya, form validation dari nama saja biar namanya terkendali inputannya ya. This session bukan session, form ya, form validation set rule kurung nama lengkap required sama min length nya 3 lagi. Oke, sudah, nggak usah pakai penjelasan lagi, langsung if jika validasinya berjalan, form validation run sama dengan false gitu ya. Jika validasinya tidak berjalan, saya pakai this form validation run, maka simpan dulu. Nah, maka kita menampilkan yang belum diubahnya. Kita menampilkan yang belum diubahnya, copy, ubah anggota ya, ubah anggota, kita ganti jadi ubah anggota, strip, simpan, else, baru untuk menampilkan namanya ya, apa namanya yang berhasil yang form validasinya jalan, maka menampilkan ini nama, email dari masing-masing inputan, string nama, this input post nama true, kemudian emailnya string email, this input post juga ya. Jadi kita copy aja biar nggak lama, copy, ganti email, berikutnya untuk upload image. Nah, jika ada upload image baru, upload image, string file image, upload image, string file, image name, image namanya name. Oke. Berikutnya, jika upload itu dilakukan, if string upload image, maka kita setting configuration-nya seperti di sini.
config ada upload path, allowed type, max size, max width, max height, file name. Config ya, config apa namanya sini, upload path. Nah, ini tempat uploadnya ya. Tempat uploadnya di set titik aset miring img upload. Udah sama, bukan ya, profile ya. Kalau upload profile sama, kemudian config lagi, config upload path ada allowed type, berarti tipe yang diizinkan, types gitu ya. Allowed type, tipe yang diizinkan di upload adalah di sini ada GIF, JPG dan PNG. GIF, JPG dan PNG. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya config lagi untuk pengaturan max size. Ada maksimal size yang diizinkan. Maksimal size-nya 3000 misalkan ya. Berarti cuma bisa 3 MB. 3000. Kemudian string config lagi max width, ada max width 1400, 1024 maksud saya, 1024 sama string config max height. Max height-nya 1000 saja. Kasih config file name, string config file name. File name-nya kita setting image aja ya. Profile ya, profile tambahin time ya, tambahin time. Nah, profile dengan time konfigurasinya. Baru setelah konfigurasi ini this load library upload sama string config, uploadnya sesuai dengan string config. Selanjutnya if upload, jika dilakukan upload, if upload this upload this upload do upload image yang dia image sesuai dengan nama filenya ya, image nama komponennya. Baru gambar lama kita inisialisasi gambar lama ya, gambar lama string data user, string data diambil dari mana ini, itu string data user ya, string data user diambil dari sini ya, diambil dari sini string data user, kemudian image-nya ya, image string data user image. Kemudian ada if gambar lama tidak sama dengan default gitu ya, if string gambar
lama tidak sama dengan default gitu ya, default PG, kita pakai kutip. Jika gambar lamanya tidak sama dengan default gitu ya, alias kalau gambar lamanya itu bukan default, link dihapus, gambarnya diganti dengan yang baru gitu ya. Link kurung fpet ya, fpet ini perintah untuk menghapus dalam fpet yang disesuaikan. Aset image profile, tambah aset img profile, kemudian string gambar lama. Nah, jadi yang ini gambar lamanya akan dihapus ketika gambar lama itu bukan default JPG. Nah, tapi ketika default JPG ya enggak kan, gitu ya. Nah, baru di bawahnya gambar baru, banyak tipe ya, jangan sampai lupa, kalau tipe harus diperbaiki. Gambar baru di sini this upload data file name. Nah, ambil dari upload datanya, this upload data file name. Jadi dari file name upload data, nggak nyambung ya, data file name-nya. Nah, sudah. Kemudian kita set db-nya, this update-nya nih, db setnya adalah image dengan apa? Dengan gambar baru. Nah, jadi image-nya akan di repeat isinya dengan gambar baru. Nah, itu selanjutnya kita bikin else di sini. Else ya, jika ini kan jika ada upload ya, jika terjadi upload maka else-nya itu. Ini else-nya tidak ada, berarti tidak usah pakai else ya, langsung satu saja, nggak usah pakai else. Langsung di sini di bawahnya update-nya, set namanya gitu ya, this db set nama string apa nih, nama dari data user ya, nama dari mana nih, oh itu ada string nama, kita copy, ada berapa nama, email, update user, ini email, kemudian ini email. Nah, yang paling bawah step update-nya, this db update. Update mana, ada update apa, user, label usernya, update label usernya, baru memberikan pesan kalau berhasil jumpa gitu ya. Nah, this session set flash data, pesan, kemudian pakai div class alert success, alert message,
Control Alert. Tutup. Data anggota berhasil diubah. Nah, udah. Ini sudah. Kemudian redirect menuju ke member garis miring my profile. Oke, sudah. Kita coba ya, refresh buah profile. Nah, ini sudah ada. Belum nampil ya, belum nampil lupa ya, belum ditampilin data-data yang sudah ada, gambarnya juga. Kita cek lagi di sini di ubah anggotanya. Nah, di sini kita belum nampilin nih read only value-nya. Value kita ambil dari mana nih value-nya? Dari member mengirimkan apa dia? Dari member ubah profile mengirimkan ini ya, image user email tanggal input. Yang ini email ya, PHP string email, tutup. Yang ini nama lengkap juga sama, value echo string nama, tutup. Yang gambar juga sama ya, image, ini gambarnya image. Gambarnya image, emang image ini masih belum nampil. Kita kasih ini, kasih apa namanya, kasih di sini. Nah, dikasih jarak MB 3 gitu ya, supaya nggak terlalu nempel. Ini nggak terlalu nempel. Kita refresh. Nama lengkapnya bukan password ya, passwordnya bukan, tipe teks ya, teks. Kita back, refresh, style salah nih, teks, ini nama, name nama, value echo nama, belum ada nih namanya. Kita lihat lagi, user ya, bukan nama, user, namanya user bukan nama, tapi user. Kita refresh. Nah, sudah ada, tinggal ini ada tulisan pilih file lagi, pilih file, untuk customnya tombolnya. Kalau kita hapus ini, hapus, simpan. Nah, pilih file ya, pilih file, tidak ada file yang dipilih. Kita klik gambarnya, contohnya apa ya, contoh gambarnya kita cari deh, kita cari di sini barcode biar sama dengan modul gitu ya. Kita cari barcode, gambar barcode, QR code ya, QR code. Nah, kita simpan yang ini atau yang warna-warni, yang jelas. Nah, yang ini aja kita save, buka gambar, di save aja, save, simpan gambar aja, barcode gitu ya, kita taruh di desktop. Website QR code no frame, oke, simpan aja, no frame. Nah, kita upload ya, upload
Kembali ke sini, kita upload. Ada desktop ya, frame barcode. Nah ini simpan. Kalau sudah, kita klik ubah. Wah, salah nih, harusnya bukan ini ya, masa tampilnya ini kan, ini ya, ubah profile, klik barcode. Nah ini salah nih, masih salah nih, ini belum bisa diubah ya, ini masih salah. Kita cek. Nah tadi di sini bukan where ya, tapi set. Tadi ini salah, jadi ini dijadikan where email, jadi diupdate berdasarkan emailnya. Update, kemudian untuk dimensi gambarnya yang bisa diizinkan adalah ukuran maksimal 3000 atau 3 mega, kemudian lebarnya 1024 dan tingginya 1000. Kalau lebih dari ini maka tidak bisa diupdate. Nah itu. Oke, kita coba lagi ya. Kita sudah mengedit ini ya, yang tadinya gede, ini kan dimensinya 1600. Saya udah ubah melalui Photoshop, dimensinya 1000 kali 900, jadi udah bisa memenuhi dengan kriteria uploadnya. Oke, nanti kita pakai yang JPG. Oke, kita coba lagi. Sini ubah profile, PNG, kita ubah gambarnya saja ya. Nah ini open, kita ubah. Nah data berhasil diubah, ini yang terjadi. Nah udah, profile sudah bisa, logout, tinggal bikin bookingnya ya. Logout sudah dibuat. Oke, terima kasih. Video kali ini sampai sini saja. Sampai ketemu di video mendatang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.